Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Bertemu kembali dengan Abi Arif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Abi yang soleh dan solihah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Untuk lebih jelasnya, mari simak video Abi Arif berikut ini. Baiklah anak-anak Abi, kalian bisa buka buku Pendidikan Agama Islam pada halaman 96. Di situ ada kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam mempunyai ayah yang bernama Ubaid, yang masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam mempunyai kaum yang bernama Samud. Samud adalah suatu suku yang tinggal di suatu daratan yang bernama Al-Hijr, yang terletak antara Hijaz dan Syam. Kaum Samud adalah kaum yang makmur, hidup dengan kecukupan, hidup dengan kemewahan. Namun begitu, mereka tidak mengenal Tuhannya atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah patung-patung atau berhala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Soleh alaihissalam itu sendiri berasal dari golongan mereka, dari kaum Samud. Namun mereka menolak atau tidak mau menerima ajakan dari Nabi Soleh alaihissalam. Malah mereka menuduh bahwa Nabi Soleh alaihissalam terkena sihir. Hanya sedikit yang mau beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam, hanya dari golongan masyarakat bawah, sekitar 120 orang yang beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam. Selanjutnya kita akan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Soleh alaihissalam terus untuk berusaha menghalang-halangi, bahkan menghentikan dakwah dari Nabi Soleh alaihissalam. Mereka pun meminta kepada Nabi Soleh alaihissalam untuk menunjukkan kenabiannya dengan membuktikan mukjizat kepada mereka. Lalu Nabi Soleh alaihissalam meminta kepada Allah untuk memberikan mukjizat kepadanya. Lalu doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor unta yang muncul dari sebongkah batu. Namun demikian, hal ini tidak cukup membuat kaum Samud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malah mereka merencanakan pembunuhan untuk unta tersebut dan juga Nabi Soleh alaihissalam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Samud. Apa azab yang diturunkan oleh kaum Samud? Yaitu yang pertama, di hari pertama mereka saat bangun tidur wajah mereka menjadi kuning atau menguning. Di hari kedua wajah mereka berubah menjadi merah. Lalu di hari ketiga berubah mereka menjadi hitam. Lalu di hari keempatnya azab yang sangat dahsyat menimpa mereka. Sehari sebelum diturunkannya azab, Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya sudah berpindah ke Romlah, yaitu yang ada di Palestina. Nah, itu adalah mukjizat dan juga azab yang ditimpa oleh kaum Samud yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa keimanan harus kita tanamkan sedini mungkin untuk diri kita, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak murka atau tidak menurunkan azab kepada kita semuanya. Nah, itu materi kita pada hari ini, yaitu membahas tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Samud. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan belajar latihan soal yang ada di buku Pendidikan Agama Islam. Baiklah, materi Abi cukup sekian. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Abi Arif. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.